Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Simatupang, NPM 19140110, jurusan PGSD dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Perspektif Global, yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Hanafi Siregar. Baiklah, untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu tentang dampak globalisasi ekonomi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi ekonomi yang ada di Indonesia. Pengaruh globalisasi ekonomi yang ada di Indonesia saat ini sangatlah minim, dikarenakan pada keadaan seperti ini yang begitu banyak terjadi permasalahan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini keadaan di setiap negara sangat tidak baik karena adanya virus corona atau COVID-19. Ini menyebabkan kondisi ekonomi di setiap negara sangatlah minim atau sangat sulit. Seperti Indonesia contohnya. Dengan adanya penyakit ini, keadaan ekonomi di Indonesia sangatlah sulit dan sangat tidak memungkinkan. Banyak sekali pekerja yang di PHK dan banyak sekali pengeluaran bagi pemerintah untuk menanggulangi tentang keadaan ini, sehingga ini menyebabkan pengaruhnya globalisasi ekonomi. Baik, yang kedua yaitu pengaruh globalisasi ekonomi pada bisnis Indonesia. Pengaruh globalisasi ekonomi pada bisnis Indonesia yang paling besar adalah dari ekspor, impor, dan investasi. Dengan adanya globalisasi ekonomi ini, maka Indonesia dapat melakukan ekspor impor ke luar negeri dan dapat menanamkan, seperti contohnya menanamkan investasi di setiap pembangunan atau sebuah pekerjaan. Pengaruh globalisasi pada bisnis Indonesia ini juga dapat membuat Indonesia membuka peluang usaha secara internasional dan menjadi terbuka lebarnya peluang usaha karena adanya dampak pengaruh globalisasi ekonomi dalam bisnis Indonesia. Selain itu, dalam pengaruh globalisasi bisnis Indonesia terdapat dampak positif dan dampak negatif dalam globalisasi ekonomi ini. Adapun dampak positif dan dampak negatif dalam pengaruh globalisasi ekonomi ini diantaranya yaitu dampak positif globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu adanya peluang usaha secara internasional yang terbuka lebar. Yang kedua, banyaknya atau terbukanya lapangan kerja yang luas. Yang ketiga, terbukanya pasar bebas untuk meningkatkan kegiatan ekspor maupun impor. Dan yang keempat yaitu munculnya pusat pembelanjaan yang secara modern. Adapun dampak negatif pada globalisasi ekonomi di Indonesia, yang pertama, banyaknya tantangan atau adanya tantangan pada perkembangan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi di dalam negeri bila tidak direncanakan secara baik. Yang ketiga yaitu adanya potensi terjadinya kondisi yang tidak stabil pada sektor keuangan yang akan menjadi semakin besar. Yang keempat, munculnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Itulah dampak negatif pada pengaruh globalisasi ekonomi.
Baik, yang ketiga yaitu cara atau upaya dalam mengatasi atau mensejahterakan dampak globalisasi ekonomi itu. Adapun caranya, yang pertama yaitu cara mengatasi atau menangkal dampak negatif pada globalisasi ekonomi, yaitu yang pertama, kita harus mencintai produk dalam negeri kita sendiri. Yang kedua, kita harus menyaring budaya asing sesuai dengan panduan dan nilai agama. Yang ketiga, yaitu kita harus memahami nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. Yang keempat, memprioritas pemulihan ekonomi. Yang kelima, kita harus memasukkan penjualan kemajuan teknologi dan pembangunan. Yang keenam yaitu kita harus melakukan deregulasi dan debirokrasi. Adapun upaya dalam mensejahterakan dampak globalisasi ekonomi ini yaitu pertama, kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Dengan kita meningkatkan kualitas diri kita, maka kita dapat mensejahterakan keadaan globalisasi ekonomi kita sendiri. Yang kedua yaitu adanya kelola sumber daya atau SDA yang dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya SDA tersebut, maka kita dapat mensejahterakan keadaan ekonomi kita, terutama keadaan ekonomi pada Indonesia. Yang kedua, kita kembangkan inovasi dan bidang usaha. Yang ketiga, kita harus memelihara sarana dan prasarana negara. Contohnya, kita sebagai mahasiswa, sebagai murid, kita harus menjaga sarana dan prasarana di ruangan kelas kita atau di sekolah kita agar tidak mempengaruhi dampak globalisasi ekonomi pada Indonesia dan dapat mensejahterakan globalisasi ekonomi yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu adanya investasi di pasar modal. Yang keenam, kita turut serta dalam pendanaan UMKM. Yang ketujuh, kita harus mengikuti perkembangan teknologi modern. Apalagi zaman sekarang yang di era 4.0 ini, teknologi semakin canggih. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa lebih mengetahui bagaimana era-era globalisasi dan bagaimana tentang globalisasi ini secara luas dan lebih mendalam. Yang kedelapan yaitu kita kembangkan dana sekaligus berikan kontribusi untuk ekonomi nasional dengan melakukan pendanaan untuk UKM bersama akseleran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang presentasi saya yang berjudul Dampak Globalisasi Ekonomi. Jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaiannya atau dalam menjelaskan presentasinya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.